ya, yang terbaru itu adalah penyederhanaan dari Kaisar Tang Xuanzong ya. Apa di Kaisar Tang itu dia bilang ya, Kaisar Li Shibin kalau misalnya nama lainnya itu. Dia bilang kalau misalnya ritual sembahyang leluhur kita terlalu ribet, terlalu banyak tata cara ritual, terlalu banyak persembayangan, terlalu banyak persembahan-persembahan yang tidak perlu. Sehingga disederhanakanlah budaya bakti kepada leluhur kita dengan sebatas mengadakan ziarah kubur seperti itu. Nah, ziarah kubur ini ada bentuknya, yaitu bentuknya selain melakukan ziarah kubur, sembayangin apa segala macam, tapi ada ritusnya yaitu menyapu makam atau istilah Mandarinnya saumu lah ya. Jadi kita melakukan bersih-bersih makam kayak gitu ya. Biasanya memang kalau di adat Tionghoa itu sebuah makam akan dipugar kembali, diperbaiki, direnovasi kembali, termaksud ditambah tanah, kemudian di bongkainya dicat ulang, ditulis ulang tulisan-tulisannya ya, walaupun sudah pakai aksara Latin pun tetap bisa dicat ulang, ditulis ulang seperti itu. Nah, itu dilakukan hanya di hari raya Cengbeng biasanya. Di antara 10 hari ke depan sampai 10 hari ke belakang kalau yang dipakai oleh orang-orang peranakan di Nusantara khususnya di Pulau Jawa. Kalau orang yang bisa baca tungsu mungkin dia ngambil dari Chunpen seperti itu. Nah, tapi kalau orang yang peranakan kan biasanya nggak paham tungsu ya, dia cenderung ya udah gue pakai tata cara tembakan aja. Kalau cengbeng itu di hari kabisat dia akan jatuh di di tahun kabisat dia biasanya akan jatuh di tanggal 4. Kalau di tahun non kabisat dia akan jatuh di tanggal 5. Nah, patokannya kalau orang peranakan itu simple, 10 hari ke depan sampai 10 hari ke belakang maksimal kayak gitu. Jadi eh, dia orang bisa ada keleluasaan melakukan sembahyang Qingbing selama 20 hari. Waktunya itu bebas seperti itu ditentukan di 20 hari ke belakang. Itu kalau orang peranakan. Kalau orang yang ngerti tungsu ya tentu dia akan buka tungsu, dia lihat Chunfen udah lewat, oke gas langsung sembahyang Qingbing, dia pilih hari yang baik, yang gak ciong dan sebagainya. Itu kalau yang masih mengerti wajib atau buka tungsu ya kayak gitu. Tapi kalau yang enggak ya udah pakai patokan yang orang peranakan punya biasanya seperti itu. Nah, tapi apa yang membedakan? Nah, sembahyang Qingbing sendiri awalnya kan itu dianggap sebagai sapu makam biasa, tapi kemudian ini menjadi kewajiban. Dan ini bukan milik agama tertentu. Kenapa? Karena ini dititahkan oleh kaisar zaman dulu, mulai dari kaisar dinasti Tang, kemudian dinasti Ming, baru terakhir ya yang sekarang-sekarang ini adalah tradisi-tradisi modern. Nah, dulu dinasti Ming pertama-tama kaisar dinasti Ming pertama itu si kaisar siapa sih? Lupa lagi namanya. Kalau lagi ingat-ingat itu namanya. Dia bilang bahwasanya dulu kan dia ngelawan Kubilai Khan, melawan pemberontak dari dinasti Yuan itu. Aduh, siapa lagi? Sebentar ya, saya matikan telepon dulu. Oke, uh, jadi memang kala itu memang kaisarnya apa pertama dinasti Ming itu bilang bahwasannya dulu setelah pemberontakan melawan dinasti Yuan kayak gitu ya, lawan orang-orang Mongol, intinya dia mau mencari makam ibunya. Nah, ibunya tuh makamnya susah ditemuin. Singkat kata, bahkan mungkin ya udah ada yang meninggal di perang atau apa kayak gitu kan. Jadinya dia tidak bisa apa, tidak bisa untuk ngecek kayak gitu. Akhirnya ya sudah, gimana caranya supaya orang ini bisa ketahuan siapa yang memakamkan, siapa yang dimakamkan di mana makam ibunya itu. Akhirnya diadakanlah kewajiban bagi masyarakat. Ya ampun, sebentar sebentar ya. Ya, eh,
Nah, akhirnya diadakanlah kewajiban bagi masyarakat supaya tolong bersihkan semua makam, terus berikan kertas namanya kertas pocwa, atau kalau kita bilang mungkin di Jakarta namanya bongcwa ya. Eh, di atas makam kalau sudah dibersihkan sebagai tanda bahwasannya makam tersebut sudah dibersihkan seperti itu. Akhirnya setelah itu ada beberapa makam yang belum dibersihkan, dan makam itu yang tersebar di beberapa penjuru negeri tersebut akhirnya disembayangin lah oleh kaisar dengan asumsi bahwasannya itu adalah makam ibu dan keluarga-keluarganya yang tidak ketemu selama masa perang melawan dinasti Yuan seperti itu. Nah, kemudian singkat kata tradisi ini pun menjadi satu kebiasaan hingga sampai sekarang. Nah, kenapa kok menjadi kebiasaan? Karena salah satu ajaran pondasi dari peradaban Tionghoa sendiri itu adalah bakti, kayak gitu. Orang Tionghoa sangat mengutamakan bakti, kayak gitu, bakti kepada orang tua dan juga leluhur. Apapun garis dari budaya Tionghoa yang dipelajari, baik itu lewat pendekatan Buddhisme, Taoisme, Konfusianisme, ataupun budaya tradisi atau Minjian yang kayak gitu, itu semua pasti mengutamakan bakti kepada leluhur dan orang tua. Singkat kata, akhirnya gimana cara orang mengejawantahkan budaya bakti tersebut? Jadi adakanlah namanya ritual sembahyang cengbeng. Nah, sebagai ritual tentu cengbeng juga berdialektika. Dalam arti apa? Mengalami perubahan-perubahan makna seiring dengan perkembangan zaman. Zaman cengbeng di eranya dinasti Ming tentu berbeda dengan di era dinasti Tang. Cengbeng di era dinasti Ming sekarang yang dulu juga pasti berbeda sama era-era zaman dinasti Qing, era-era penjajahan kolonial Belanda di Nusantara, sama kemudian Qingming di era kekinian itu pasti beda seperti itu. Bedanya gimana? Nah, saya akan coba bahas lewat pendekatan di Qingming di era dinasti Qing, yaitu di era penjajahan era Hindia Belanda. Perlu kita garis bawahi dulu sedikit. Di era itu yang berkuasa adalah Kaisar dinasti Qing. Tapi ada tapinya. Di Nusantara, kekuasaan itu adanya di tangan pemerintahan Hindia Belanda. Jadi pemerintahan Hindia Belanda tetap menjalin hubungan diplomatis dengan yang namanya kaisar-kaisar dinasti Qing. Dan perpanjangan tangan mereka dalam hubungan diplomatis itu adalah para pejabat Tionghoa yang kala itu dilantik oleh oleh Belanda sendiri. Yaitu kita kenal dengan jabatan kapiten, letnan, sama namanya Wigmaster kayak gitu. Wigmaster itu setingkat kepala desa lah, seperti itu. Nah, kalau letnan itu ya asisten gubernur, kalau kapiten ya setingkat gubernur lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini pertama-tama kita baca, bukan baca ya, kita ceritain dulu bahwasannya ini adalah sejarah Qingbing yang tercatat di arsip lama, dan ini adanya di Surakarta, yaitu daerah Solo kayak gitu. Nah, biasanya di hari Cengbeng itu dijelasin dia akan taruh banyak kertas putih atau kocwa, atau mungkin kalau di sini bilangnya tecwa kayak gitu, di atas kuburan. Nah, kertas kocwa itu ada dua jenis, ada yang panjang-panjang, ada yang bentuknya kayak tahu, warnanya sih coklat, sama-sama coklat gitu ya, coklat abu-abu. Nah, itu sebagai tanda bahwasannya kuburannya sudah disembayangin kayak gitu. Itu namanya kertas kocwa atau tecwa kayak gitu. Bentuknya ada yang bentuk kayak tahu kotak-kotak, ada yang bentuknya panjang. Nah, itu balik lagi sesuai dengan uh, adat istiadat masing-masing. Cuma yang membedakan apa? Kalau di zaman dulu itu sembahyang cengbeng itu ada dua, bukan hanya kepada leluhur sendiri, tapi juga kepada mereka-mereka yang
sudah tidak punya sanak keluarga yang juga turut disembayangin. Itu namanya kita sebut hopping, atau istilah lainnya mungkin kuhun lah ya kalau di dalam apa budaya Jawa itu kuhun. Nah, kuhun itu artinya adalah arwah-arwah terlantar yang sudah tidak ada yang menyembahyangin seperti itu. Nah, jadi ada dua sembayangan yang dilakukan, yaitu pertama sedekah cengbeng namanya. Sedekah cengbeng ini dilakukan dalam rangka kepedulian sosial. Karena orang Tionghoa menganggap bahwasannya ada loh saudara-saudara kita, ada loh leluhur-leluhur kita mungkin yang sudah putus sanak keluarganya atau mungkin sudah jauh sehingga tidak lagi disembayangin sehingga mereka menjadi kelaparan. Nah, bagaimana cara kita menolong mereka? Yaitu kita menyiapkan satu tempat astana, satu tempat khusus sebagai tempat bagaimana mereka bisa makan. Ya, gitu. Dan tentunya cara yang dilakukan oleh orang tradisi agak berbeda dengan cara yang dilakukan oleh orang agamawan. Kalau orang agamawan mungkin Anda bisa lihat sekarang seperti di apa di Qingtian itu kan ada kuil Ticang Yuannya kan. Nah, di Ticang Yuan itu di dalam altar utama itu ada sebuah sinci, itu tulisannya untuk semua leluhur panakan Tionghoa, yang baik yang laki-laki ataupun perempuan, yang sebelah kanan buat yang laki-laki, yang kiri buat perempuan. Itu biasanya kita sebut namanya Wan San Pung, istilahnya kayak gitu, Wan San Ma, Wan San Pung kayak gitu. Atau ada yang bilang apa hopping, kalau orang Jawa tuh bilang hopping biasanya. Nah, kalau orang-orang non agama itu yang orang tradisi itu agak berbeda sedikit. Nanti saya akan ceritakan bedanya di mana. Nah, intinya sedekah cengbeng sendiri itu sudah tidak hampir tidak ada dilaksanakan di Pulau Jawa. Tempat melaksanakannya ada namanya kita sebut cengbengan kayak gitu. Nah, kalau zaman dulu orang-orang tuh rembukan buat sedekah cengbeng kayak gini. Nah, kalau zaman dulu kan pakai mata uangnya franco ya, franco 7 rupiah, 42 atau setengah sen paling sedikit. Nah, kalau yang jadi locu tentu gede, lebih besar. Locu itu kalau mungkin kita setarakan sekarang itu seperti ketua. Cia Locu itu ketua, Hu Locu itu wakil ketua, kemudian ada Tauke. Tauke itu seksi-seksi lah istilahnya kalau zaman sekarang. Seksi perlengkapan, seksi acara dan sebagainya itu kita zaman dulu sebutnya Tauke lah, kayak gitu. Yang artinya kepala rumah tangga sebenarnya artinya. Nah, kemudian apa aja yang diadakan saat sembahyang sedekah cingding ini? Ya biasanya kita orang zaman dulu itu mengadakan semacam kayak sembahyang cioko. Kita ngumpulin sembako, ngumpulin persembahan di satu apa satu pelataran kayak gitu ya, kita sebut namanya pelataran cengbengan atau cingming ting kayak gitu. Nah, di pelataran cengbengan itu biasanya kita kumpulin tuh segala macam persembahan dan kita bagi dua. Yang satu buat kepada Dewa Bumi, Hotek Cingsin, yang satu kepada para arwah yang gak keurus. Kayak gitu. Nah, kalau di sini, di Solo, dia orang pakai makanan, kue-kue, sama yang menarik mereka beli musik. Kayak gitu, belanja musik. Musik Belanda, musik Cina, musik gamelan. Kemudian mereka juga di Tiongting ini sendiri. Nah, Tiongting ini sama kayak kata Sentiong. Sentiong itu kan artinya kuburan baru. Kalau Tiongting ini artinya aula di tengah kuburan. Jadi biasanya di tengah uh, Tiongting ini yang hurufnya yang ini yang bawah nih, yang di atas. Sorry, di sebelah Tau Cialu kayak gitu. Ini di sebelahnya ada kita sebut namanya Tiongting kayak gitu. Nah, di sini di Tiongting ini atau orang Tegal sekarang nyebutnya namanya Cengbengan itu biasanya adanya di tengah pemakaman. Kalau sekarang mungkin jadi gedung yayasan pemakaman seperti itu. Jadi istilahnya di sini ngapain? Kita ngadakan pesta sembahyang Cengbengnya di sini. Nah, jadi di situ kita membuat sebuah altar, yang satu buat Dewa Bumi atau Hok Chengsin, yang satu buat arwah-arwah tidak terurus, satu meja. Ya gitu. Jadi satu meja buat Dewa Bumi, satu meja buat arwah-arwah yang tidak terurus. Nah,
arwah-arwah yang tidak terurus ini disembayangin bersama-sama. Tapi yang mimpin itu bukan rohaniwan. Kala itu. Yang pimpin siapa? Kapiten Cina yang berkuasa di situ. Kala itu belum ada jabatan mayor. Jadi jabatan tertinggi itu masih kapiten setara gubernur lah ya. Tapi kemudian nanti yang jabatan setara gubernur di era-era kemudian dijabat namanya mayor. Kalau mayor itu udah setara gubernur, benar-benar gubernur. Kalau kapiten itu kadang masih setarakan gubernur, kadang wali kota, tergantung luas wilayah yang dipimpin. Gitu. Nah, jadi zaman ini tahun 1800-an di Solo itu belum ada jabatan mayor. Jabatan mayor baru ada 1800-an akhir kalau nggak salah. Jadi kapitan yang pimpin sembayangnya. Dan kapitan itu mimpinnya nggak liamkeng kayak kita. Kalau zaman sekarang kan kita panggil Huesio suruh pimpin pimpin doa, kemudian biksu itu kemudian dia akan liangkeng kayak gitu. Kalau zaman dulu nggak, kapitan yang pimpin. Kapitan pun dia cuma datang, angkat nio, kemudian nanti ada ajudannya yang bantu untuk apa namanya bacakan surat doa atau piaubun kayak gitu. Nah, kemudian ada letnan juga. Letnan itu adalah bawahan kapiten. Ada wigmaster juga. Wigmaster itu uh, setara kepala desa lah ya dan sebagainya. Nah, jadi di sini nanti akan ada dua meja panjang, dia mujur ke barat, nanti dihampar tikar dan sebagainya. Di sini nanti ada persembahan-persembahan, persembahannya banyak banget. Mulai dari lilin, tempat abu, air teh dan sebagainya, mangkok, kue-kue, ribet lah pokoknya kayak gitu. Ini maklum ya, ini persembayangan besar. Nah, kemudian ada kue-kuehan dan sebagainya. Yang dan menariknya mereka udah pakai goseng. Goseng itu adalah persembahan 5 jenis hewan ya yang hidup di 5 alam kayak gitu, yaitu babi, kemudian ada ayam, ada bebek, ada kepiting, ada kerang yang sudah direbus semuanya. Nah, kemudian setelah sembayangan itu barulah dia orang datang sembayang, undang-undang segala macam. Ini kita cepetin aja. Nah, jam 10 pagi pas sudah datang semua, kapitannya udah datang, mereka duduk sama-sama. Lalu mereka ngapain? Mereka mengadakan yang namanya persembahyangan itu. Akhirnya setelah datang ada yang sembayang, pertama yang disembayangin kepada Hotek Cengsin dulu. Hotek Cengsin itu sebenarnya hampir ada di semua tanah makam Tionghoa. Seharusnya memang ada. Tapi di tanah Gocap itu udah nggak ada. Ada sebenarnya dipindah ke rumah duka tuh, di rumah duka yang depan. Nah, lazimnya kalau orang zaman dulu, kalau dia mau sembahyang makam, meskipun di makam itu juga ada dewa buminya atau ada tuti pakungnya, dia harus datang ke Hotek Cengsin yang ada di tanah makam tersebut. Aslinya demikian. Kenapa? Karena istilahnya mohon untuk bukakan pintu dulu. Sekaligus, kalau misalkan ada pas pulang, mereka pun pamitan lagi ke Hotek Cengsin di situ. Maksudnya apa? Tujuannya untuk kalau misalkan ada, ya amit-amit lah ya istilahnya, ada yang dari kuburan ngikut atau mengganggu, itu bisa di istilahnya mohon agar Hoktek Cengsin di sana bantulah singkirkan supaya nggak sampai ikut ke rumah hawa-hawa yang kurang baik tersebut. Intinya seperti itu. Jadi selain izin sama dewa buminya setempat, juga izin untuk minta tolong supaya kalau ada hawa yang kurang baik supaya bisa disingkirkan. Aslinya seperti itu. Tapi sekarang udah hampir tidak pernah dilakukan ritual tersebut. Kenapa demikian? Karena banyak tradisi itu sudah mengalami simplifikasi, sudah mengalami pergeseran. Toh banyak juga makam-makam Tionghoa yang kemudian dibangun tanpa memperhitungkan Hong Shui lagi, asal tembak aja di mana ada wilayah di situ saya bangun makam tanpa dijadikan satu pemakaman resmi. Akhirnya ya tradisi ini lama-lama menghilang seperti itu. Dan kemana dewa-dewanya, kemudian dewa-dewa buminya, ada beberapa yang kemudian dijadikan kelenteng sendiri seperti yang di kelenteng karet yang di Dr. Satrio itu awalnya adalah Hotek Cengsin punya pemakaman. Nah kemudian saking udah kagak keurus, itu sincinya yang di altar tengah itu kemudian hanyut terbawa air, ditemukan nama warga pribumi setempat, dicarilah orang Tionghoa yang bisa baca, tulisannya Hotek Cengsin. Nah, papan sinci sebesar itu yang terbuat dari batu biasanya itu adalah punya altar cengbengan kayak gitu. Punya altar yang ada di
altar utama di satu pemakaman kayak gitu. Nah, cuman karena dulunya memang daerah situ pemakaman, terus kemudian digusur dan jadi bangunan mungkin akhirnya itu lama-lama awalnya jadi perkebunan dulu, terus dari jadi perkebunan jadi pemakaman itu akhirnya sorry dari jadi perkebunan kemudian jadi bangun-bangunan. Nah, kemudian itu dibuang ke sungai kayak gitu karena dianggapnya udah batu biasa. Nah, akhirnya ditemukan lagi. Dan sampai sekarang malahan sincinya jadi disembayangin di tepekong kayak gitu, sinci otek cincinnya. Ini juga ada uh, di Senen di daerah Johar Baru kalau nggak salah. Itu ada namanya keramat ayam. Nah itu sama posisinya begitu. Papan hotek cengsinnya diketemukan kemudian disembayangin jadi kelenteng seperti itu. Nah, jadi memang ada beberapa kelenteng-kelenteng Dewa Bumi yang tadinya punya di kuburan, karena kuburannya digusur, akhirnya ya menjadi kelenteng baru sekarang seperti itu. Nah, sampai di sini, setelah sembayangan diadakan, nah, kemudian kapiten itu dia akan sembayang dulu kepada Dewa Bumi. Ini sedekahnya diadain tahun 1885. Dia bacain Piaubun, istilahnya kayak gini. Bahwa di Kerajaan Qing berdirinya Baginda Raja yang pakai alamat Kongsi. Nah, Kongsi ini sebenarnya adalah tahun Kuangsu ya. Ini adalah nama rezim kekaisaran. Dinasti Qing namanya Kuangsu. Tahun ke-11 namanya tahun Ichiu. Ichiu itu, aduh saya lupa. Ichiu itu kalau nggak salah Yizhou kalau nggak salah ya. Nah, kita orang yang jadi persembayangan ini namanya kapiten siapa, kemudian wakilnya namanya letnan siapa, kemudian seksi-seksinya yaitu kepala-kepala desa, baba-baba siapa, nah sebutin namanya satu-satu dengan hormat pakai sesajian, sesajiannya disebutin satu-satu, ditunjukkan ke hadapan Dewa Bumi atau Hotek Jengsin. Nah, menariknya di sini disebutin perannya Dewa Bumi ini. Ini di dalam Piaubun ya, tapi Piaubunnya ini ke bahasa Indonesia. Adalah melainkan Tua Pekong atau Hote Chengsin sendiri yang adil dan terang serta punya kuasa untuk segala sesuatu yang di muka bumi. Karena hari ini Cengbeng, kita orang akan mengadakan merasa perlu mengadakan sedekah untuk orang-orang yang sudah mati yang tidak ada lagi punya ahli warisnya. Sebab sekalian perkuburan ada tepekong yang punya kuasa, maka kita orang mohon supaya nyawa-nyawa yang mati yang keputusan ahli warisnya ini boleh dapat izin di sini supaya bisa diadakan sedekahan. Supaya kita orang ini bisa unjukin ini makanan-makanan, ikan arak dan sebagainya. Mohon Dewa Tua Pekong suka terima ini agar bersedia menerima ini maksudnya gitu. Kemudian memberi keberuntungan bagi kita semua, tua muda di antero negeri dengan sehat walafiat kayak gitu. Nah setelah itu baru Hio ditancepin, kemudian barulah dimainin gembreng-gembrengan segala macam, baru pindah ke uh, yang namanya para leluhur yang sudah tidak ada disembayangin. Nah dia baca Piaubun lagi, intinya sama depannya kayak gitu juga memperkenalkan siapa-siapa pejabatnya, kemudian mempersembahkan persembahan, barulah dia ngasih doa-doa di sini. Aduh katanya, orang-orang yang punya jiwa ada yang pendek, ada yang panjang. Kita orang manusia tidak ada yang boleh tahu. Sungguh-sungguh boleh menyesal dan kasihan sekali nyawa-nyawa orang yang putus turunannya. Siapalah yang sembayangin, siapalah yang kirim makanan. Nah, sekarang hari raya Cengbeng sudah mulai datang. Kita orang jadi timbul rasa hati menyesal. Makanya dengan hormat kita sediain ini persembahan-persembahan. Jadi silakan kalian-kalian nyawa-nyawa yang tidak ada tuannya silakan boleh datang dan menikmati makanan ini. Kemudian dimohon memberi keselamatan bagi kita sekalian di negeri ini. Nah, kalau udah barulah itu surat doa dibakar sekalian sama uang-uangan ya, ada kocoa, ada kertas kimcoa, gincoa dan sebagainya. Nah, kayak gitu ya. Dan setelah sembahyang disetelkan musik-musik dan sebagainya. Kalau udah selesai gimana? Biasanya makanan-makanannya itu dibagikan, intinya seperti itu. Nah, setelah diadakan sembahyang cengbengan yang besar ini, barulah biasanya orang-orang itu melaksanakan sembahyang cengbeng secara pribadi. Ada dua,
ada dua cara yang dipakai. Ada yang datang ke kuburan, ada yang cuma di rumah aja. Biasanya kalau yang cuma di rumah aja itu adalah untuk orang-orang yang sudah nggak tahu di mana kuburan emak bapaknya berada. Kayak gitu. Nah, ini di hari raya Cengbeng, 10 hari di muka dan 10 hari di belakang, bangsa kita sama-sama bikin sembayangan kubur. Jadi kalau di Solo kebiasaan yang dipakai tidak ada yang bikin di kuburan, ada yang cuma bikin di rumah saja. Kenapa? Kalau yang di rumah aja biasanya adalah orang-orang yang sudah tidak tahu di mana kuburan bapak maknya itu di mana posisinya. Atau orang-orang yang berhalangan untuk datang ke kuburan di tahun tersebut. Nah, sama, jadi dia pertama sembahyang dulu ke Dewa Bumi yang ada di satu Cengbengan. Cengbengan itu adalah bangunan tempat di mana persembahyangan cengbeng digelar kayak gitu ya. Biasanya itu jadi yayasan pemakaman, gedung pemakamannya lah istilahnya kayak gitu. Nah, di situ ada altar Dewa Bumi, ada altar Hotek Cengsinya. Nah, di situ dia sembahyang. Di situ dia lapor dulu sama Dewa Buminya, masang persembahan segala macam. Biasanya kalau orang zaman dulu pakai Samseng ya, karena zaman dulu orangnya mampu-mampu. Kalau zaman sekarang Samsung aja udah gopek ceng udah 500.000. Lu mau pakai Samsung pikir-pikir. Orang Singapura aja sekarang Samsung udah diganti roti gambar Samsung masalahnya. Gitu. Dan kenapa zaman dulu kok sistemnya masih pakai makam semua? Karena zaman dulu tanahnya tanah partikelir luas-luas semua. Orang Cina tuh punya tanah partikelir luas-luas semua. Zaman sekarang tanah itu per kafling bahkan per meter, bukan per partikelir lagi. Jadi mahal zaman sekarang tanahnya kayak gitu. Jadi kalau mau ngadain tradisi cengbeng yang istilahnya pakai kuburan, nggak semua orang mampu beli tanah makam kayak gitu. Jadi akhirnya beberapa orang memilih untuk dikremasi. Nah, sehingga gimana kalau dikremasi? Inilah yang nanti akan saya bahas bahwasanya di cengbeng ini juga akan terjadi namanya dialektrika tradisi. Gitu. Nah, dia sembahyang dulu ke Hotek Cengsin, istilahnya dia laporan lah bahwasanya saya mau sembahyang kayak gitu. Persembahannya ya biasalah kalau orang zaman dulu lengkap, ada kue, ada apa segala macem banyak. Rata-rata pakai aturannya 12 karena 12 itu melambangkan semua makhluk yaitu 12 sio. Kayak gitu. Karena Kota Chengsin itu dianggap sebagai punya kawasan makam sekaligus yang bisa membagi-bagikan berkat kepada arwah-arwah terlantar. Jadi tujuannya apa? Supaya kalau orang-orang yang dia nggak disembayangin bisa turut makan di altar Hotek Chengsin tersebut. Istilahnya seperti itu. Nah, singkat kata, persembahan-persembahan ini kalau udah dibawa kemudian disembayangin, sama ada baca piaubunnya juga, tapi piaubun itu jarang dipakai kalau buat sembayangan pribadi. Nah, kalau udah baru dia sembayang ke kuburannya. Nah, ini piaubun buat Hotek Chengsin. Nah, ini dia ngomong Hotek Chengsin yang pegang kuasa di ini bukit atau gunung bahwa melainkan Dewa Tua Pekong sendiri yang terang dan adil. Kuburan perkuburannya saja punya orang tua yang ada di sini. Maksudnya gini, orang tua saya dikuburkan di sini. Sudah banyak menerima perlindungan dari Dewa Tua Pekong. Sekarang ini udah masuk musim Cingbeng. Saya akan membuat bersih kuburan saya punya orang tua. Maka dengan hormat, saya menyediakan arak-arak, buah-buah dan sebagainya harap dengan sangat Dewa Tepekong atau Dewa Tua Pekong datang menyantap makanan ini serta mengetahui saya punya hati yang tulus sungguh-sungguh sehingga lagi pun saya mendapat tambah untung dan dapat anak cucu sebanyak-banyaknya. Jadi ada doa-doa juga yang diselipkan selain kita minta izin. Nah, kemudian ini adalah doa yang ditujukan kepada mama papa. Biasanya ditulis piaubun juga, tapi banyak kan orang udah jarang pakai kayak gitu. Karena biasanya kita mengganti piaubun menjadi ciobun atau ucapan lisan saja kayak gitu. Nah, jadi kalau sowen atau ciobun itu cuman ngomong aja kayak gitu.
Ya, jadi kita ngomong apa kayak gitu pada papa mama saya datang, saya ngasih persembahan ini itu dan sebagainya. Nah, yang membedakan apa seperti saya bilang tadi, kalau tradisi agama, misalkan di Buddhis, main deitisnya atau dewa utamanya yang membimbing arwah-arwah ini biasanya Amitabha, Sevang Sansen kayak gitu ya, atau enggak di Changwang Pusa. Kalau di Taoisme biasanya Tai Chi Tianchun kayak gitu. Nah, kalau di tradisi rakyat atau Minjian Xinjiang yang dijadikan dewa utamanya ya Hotek Chengxin, dewa bumi kayak gitu. Dan persembayangannya pun dibuat simpel. Dan mereka nggak pusing kayak orang Buddhis zaman sekarang, pakai babi atau enggak, pakai daging atau enggak. Pokoknya ya udah bawa aja kayak gitu. Nah, dan nggak ada salah kayak gitu. Kalau itu mereka cukup dengan ketulusan aja, mereka bisa kumpulin banyak persembahan, dan persembahan itu akhirnya buat bakti sosial juga. Karena ya kita tahu lah yang kerja-kerja di pemakaman itu kan memang makmurnya cuman setahun dua kali, pas Imlek sama pas Cengbeng, Cid gue jarang ada yang datang kayak gitu. Jadi ya udah anggap aja kita sekalian sedekah sama yang orang-orang yang ngurusin pemakaman tersebut seperti itu. Walaupun di zaman itu kala itu biasanya persembahyangan diurus oleh Konghuat. Nah, menariknya orang zaman dulu tuh sembahyang mewah-mewah. Kenapa? Karena zaman dulu rata-rata orang Tionghoa kaya-kaya, punya tanah partikelir beberapa partikelir luas-luas kayak gitu. Makanya ada istilah tuan tanah tuh. Nah, menariknya lagi, saking luasnya itu kuburannya gede-gede. Bahkan ada yang mungkin segede rumah ya kayak gitu sekarang itu. Saya pernah nemu satu kuburan di daerah Sewan, Kedau. Itu kuburan tingginya segede rumah kontrakan. Tinggi, bongpainya aja tinggi. Ada kali tingginya 3 meter tuh bongpai doang. Tinggi banget. Tapi ya itu dirahasiakan tempatnya karena itu adalah makam letnan. Makam letnan zaman dulu, 3 letnan kalau nggak salah dimakamkan bersama. Dan itu satu makam isinya lima jasad. Kalau biasanya kita itu satu makam itu dua makam, cuma satu makam itu isi dua jasad. Kalau ini isinya 5 jasad kayak gitu. Jadi satu makam isi 5 jasad udah gede banget kayak gitu. Nah, saking kayanya orang zaman dulu sembahyang tuh gede. Mungkin leluhur kita juga nggak mikir kali kita bakal belangsak kayak zaman sekarang gitu ya. Jadi semuanya pakai yang gede-gede semua, pakai samseng, pakai goseng, pakai persembahan yang banyak-banyak kayak gitu. Kue harus berapa, harus berapa. Nah, itu kemudian di zaman sekarang ya mohon maaf nih, kita ekonominya juga lagi zaman begini, apalagi sejak zaman Jokowi Prabowo ke belakang ini kan ekonomi makin sulit gitu ya, bersama dengan perang AS Iran segala macam ini memperburuk keadaan. Waktu perang uh, Ukraina lawan Rusia aja kita udah pusing, ini nambah lagi AS lawan sama Israel lawan Iran deh gitu, nambah pusing aja kita. Nah, yang wajib tuh apa sih? Yang wajib itu kan sebenarnya persembahan cuma 5, atau yang kita sebut namanya wukong. Ngokong itu apa? Cuma yang pertama adalah dupa, kedua lilin, ketiga air, keempat bunga. Bunga pun kalau kita nggak mampu silakan disubstitusi pakai kimfa, atau kimfa itu yang Kalimantan punya, murah cuma 1.000 perak di toko Hio. Terus apalagi? Air udah, dupa udah, lilin udah, bunga udah, terakhir kira-kira yang belum apa? Buah terakhir. Ada buah. Jadi itu aja sebenarnya yang wajib. Yang lain nggak wajib. Nah, kalau kertas-kertasan juga sama. Yang aslinya dipakai itu cuma gincua, kincua, kocua, paling itu doang. Sama duit-duitan, duit cepi. Cuman kenapa kalau sekarang ada mobil, ada rumah, ada apa lagi? Ada mobil, ada rumah, ada pesawat, bank, ATM, pom bensin segala dibakar kayak gitu. Nah itu kalau mau ngomong jujur ya itu akal-akalan tukang kertas aja. Kalau nggak gitu dia nggak kaya, gitu kan? Ya ini sebenarnya akal-akalan Kaisar Lisibin juga zaman dulu. Gara-gara Kaisar Lisibin berupaya kausal ya ini ya Pangbian kayak gitu ya. Dia membuat apa supaya pemberdayaan ekonomi ke desa-desa, yang mana desa-desa kala itu cuma penghasilannya dari bambu doang, kan kertas bisa dibuat dari bambu, dibikinlah uang kertas. Nah, tapi lama kelamaan upaya kausalnya ini kemudian menjadi terlalu berlebihan, ya gitu.
Akhirnya yang terjadi apa? Ya udah, sekarang ada yang namanya apa, cover set. Kalau cover set masih wajar lah, karena cover set itu memang dibuat supaya orang nggak ribet nyiapin gulung-gulung dan sebagainya. Kalau mau nyiapin baju atau apa itu beli aja yang cover set. Tinggal tulis nama leluhur, nama kita yang ngirim, selesai, beres kayak gitu. Nah, tapi yang kemudian jadi objek komodifikasi atau objek nyari duit lah istilahnya, gampangnya kayak gitu. Ya itu adalah perkembangan-perkembangan yang sekarang ini ke belakang. Apa itu? Yang pertama adalah jasa kontak. Ya, kita fair-fairan aja lah. Ada beberapa orang atau beberapa orang yang apa hidupnya memang dari ritual kayak gitu. Di di Jabodetabek. Di era sekarang itu memang ada beberapa. Dulu saya sempat dengar ada beberapa suhu dia ngadakan kontak. Ayo kalau memang mau ngadain sembahyang buat leluhurnya, pokoknya sekali kontak dia tak patok tarif paling murah 2,5. Itu buat ritualnya, belum barang-barangnya, belum yang lain-lain. Wah, saya bilang ini kalau orang miskin nggak ketolong dong kalau kayak gitu. Seperti itu. Ini sistemnya mengadakan kontak itu dipatok tarif. Gitu. Ya mungkin kita bisa lihat lah di agama sebelah juga sama. Kalau ada penceramah yang udah agak kondang dikit, matok tarif. Pokoknya amplop gue sekali ceramah segini. Nah itu sama. Amplop gue sekali ritual segini. Itu udah dikomodifikasi namanya. Kemudian komodifikasi lain apa? Paket altar biasanya. Memang tujuan komodifikasi itu nggak selamanya salah. Tapi kalau tujuannya udah terlalu bablas, itu juga salah. Contohnya gimana yang nggak salah? Misalkan wihara mengadakan acara, ngadain sembahyang cengbeng, patidana, atau apa sebagainya. Ngadakan paket nih, paket sembahyang. Kalau harganya wajar, it's okay. Kadang-kadang ada yang 5 juta, 6 juta kayak gitu. Tapi persembahannya emprit-emprit kayak gitu. Itu ada kayak gitu. Nah, katanya itu nanti dipakai buat wihara, tapi juntrungannya dipakainya buat apa juga nggak jelas. Nah, itu salah kayak gitu. Tapi ya balik lagi karena di agama kita bisa mengatakan itu salah, tapi selama sanksinya nggak ada kan ya susah kayak gitu. Dan kemudian kita juga kena akal-akalan tukang hio, brengseknya gitu. Kenapa? Kena akal-akalan tukang hio. Karena kita ditakut-takutin gitu loh. Misalkan, lu sembahyang cingbing nggak pakai duit ini dolar punya lo, gitu kan? Lu jangan pakai yang apa uang cepi itu mah cuman Ucien One lima berapa Ucien One itu 500 juta apa berapa gitu saya lupa. Nah itu kan konyol gitu, maksudnya disuruh beli yang dolar tuh harganya lebih mahal, Gicua disuruh beli yang gede-gede kayak gitu. Nah, padahal kalau kita ngelihat ke dalam ajaran-ajaran agama yang tertulis di dalam kitab-kitab suci gitu ya, misalkan kalau di Konghucu ya kita lihat aja di dalam kitab susu ya tuh dia bilang kalau sembahyang itu daripada ngeributin perlengkapan tetek bengeknya lebih baik ada rasa sedih yang benar, ada rasa bakti yang benar itu yang penting sebenarnya daripada ngurusin tetek bengek kayak gitu. Sementara di zaman yang sekarang, kenapa akhirnya dampaknya adalah tradisi Tionghoa yang ditinggalin? Karena ada terlalu banyak akal-akalan sana sini, terus orang menganggap ini jadi ribet gitu loh. Pertama memang leluhur kita orang kaya semua, yang mana zaman dulu mereka tidak berkeberatan dan makan mereka pengen mewah-mewahan kalau nggak ada sembahyang. Di zaman sekarang anak cucunya gajinya UMR, kalau nggak UMR mepet dikit kayak gitu. Suruhlah ngadain sembahyang yang gede, buat beli Samsung aja udah habis gope satu altar, itu paling murah. Belum rumah-rumahan, belum apa kayak gitu. Sekali sembahyang bisa gotiau, bangkrut dia. Bener. Padahal dulu zaman dinasti Tang itu udah disederhanakan sama kaisarnya, lu jangan ribet-ribet lah ngadain sembahyang yang simpel-simpel aja, yang penting nyapu makam kan, yang penting kekeluargaannya sama rasa bakti lu sama leluhur kayak gitu. Tapi agama selalu memberi jalan keluar buat itu gitu. Agama selalu memberi jalan keluar gitu. Agama memberikan yang namanya upaya kausali atau fangkian kayak gitu. Satu, kalau nggak mampu udah ngadain seadanya aja.
Kedua, kalau nggak tahu atau nggak punya altar leluhur, silakan boleh dititipin namanya di wihara yang mengadakan. Beli paketnya murah, paling 200.000 udah selesai sembahyang leluhur terlaksana. Kalau nggak bisa, apalagi dulu waktu zaman COVID tuh, kita nggak boleh sembahyang. Kan katanya nanti menyebarkan virus COVID. Jadi sembahyang cengbengnya virtual tuh, kayak gitu kan. Eh, Sebelum ada era virtual, era nunjuk-nunjuk warteg kayak gitu, touchscreen gitu, kita udah punya teknologinya, namanya kita bikin sinci atau bikin limpai atau pakai foto leluhur. Ya udah sembayang aja di altar leluhur yang ada, kayak gitu. Alih-alih sembayang cengbeng virtual gitu kan. Nah, tapi itu pun sampai sekarang masih berlanjut. Kalau orang-orang yang ada keterbatasan dana, keterbatasan waktu, nggak bisa pulang kampung buat sembahyang cengbeng, boleh. Kayak gitu. Meskipun esensinya cengbeng itu sebenarnya membersihkan makam. Ya biar aja orang sono yang bersihkan gitu loh. Kita bayarin orang sono, nanti kita sembahyang tetap di rumah. Boleh nggak? Boleh. Karena yang terpenting, cengbeng itu adalah kuburan tertata dengan rapi, baik. Kalau memang ada kuburannya. Kalau ada rumah abunya, ya minimal kolumbariumnya dibersihkan. Kayak gitu. Kolumbarium atau rumah abunya dibersihkan, terus jangan sampai ada gucinya retak. Kalau di kuburan jangan sampai ada kuburannya yang retak atau misalkan kuburannya ambles kayak gitu. Karena itu dipercaya akan bisa mempengaruhi nasib daripada keturunannya kayak gitu. Kan intinya itu doang. Jadi kalau selama itu dirapiin, dibersihin, oke okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah cuma agama selain memberikan jalan keluar, tapi kemudian oknum-oknum yang ada di dalam agama ini juga brengsek juga sih. Kadang-kadang mereka mengambil keuntungan juga dari sini gitu kan. Ada beberapa oknum agama itu sebenarnya memberikan jalan yang seefisien mungkin supaya orang-orang bahkan orang yang paling tidak mampu sekalipun bisa turut berbakti kepada orang tuanya. Tapi kemudian ada juga beberapa oknum agamawan yang menyalahgunakan ini, melakukan komodifikasi. Weh, kamu pesan paketnya yang biasa, jangan yang biasa, pakai yang bagus. Sembilan orang tuamu dapat yang bagus kayak gitu kan, ada yang seperti itu. Ditakut-takutin. Padahal ya kita tahu yang pokok itu cuma 5 tadi. Air, dupa atau hio, kemudian ada bunga, buah, lilin. Udah cuma itu doang yang pokok. Kalau duit-duitan apa segala macam itu sampingan lah, tersier kalau mampu aja. Ya tapi paling enggak kalau saya biasanya tetap saya beli meskipun itu cuma gincua, kemudian nama kimcua sama uang cepi sama kocua ada 4 itu aja sama hong senci kalau mau kalau ada duit. Itu beli 5 itu pun nggak sampai 20.000, serius. Nggak sampai 20.000 kayak gitu. Kalau nggak mau pusing beli aja koper set pun murah cuma 45.000 biasanya saya beli itu. 45 sampai 50.000 itu udah ada isinya semua, udah ada baju apa segala macam, nggak tulis nama, selesai kayak gitu. Nah, cuman kan yang jadi masalah ini adalah akal-akalan oknumnya ini. Baik itu akal-akalan oknum tukang hio, akal-akalan oknum agamawan, akal-akalan apa lagi datu orang-orang makam dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi masalah. Dan lama-lama tradisi cengbeng ini sekarang bergeser. Bukan lagi tujuannya untuk sekedar menyembayangi leluhur, tapi sekarang dimaknai sebagai tradisi satu pamer. Kadang-kadang kan pamer gede-gedean kayak gitu. Kedua, ya, jadi ajang cari duit. Siapa yang cari duit? Satu orang-orang makam, kedua ya oknum-oknum ini. Yang ngeselin ya orang-orang makam contohnya. Kita lagi sembahyang, ditungguin, dimintain duit kayak gitu, itu kan ngeselin gitu kan. Nggak menghargai orang yang lagi sembahyang kayak gitu. Terus minta saweran kayak gitu. Kalau udah selesai nanti kita dikerubungin, udah kayak kita bagi-bagi bansos, kita kan jadi ngeri gitu loh datang ke makam kayak gitu. Dan itu banyak terjadi kayak gitu. Sehingga apa? Bagaimana menyiasatinya? Kalau saya sih simpel ya. Silakan datang sembahyang cendeng sedini mungkin. Kalau saya sarankan gitu aja. Supaya apa? Kalau masih awal, orang itu nggak aware. Kan temponya H-10 dan H+10. Kalau mau sedini mungkin atau setelah mungkin nggak apa-apa, it's okay. Supaya menghindari orang-orang yang pada minta saweran banyak-banyak itu. Dan usahakan kalau bisa hari kerja aja. Kita cuti 1 hari nggak apa-apa. Kalau memang mau ngadain sembayangan cengbeng. Gitu. Nah terus kemarin ada yang nanya di WhatsApp saya nggak bisa pulang nih ke Pekalongan, gimana nih saya mau cengbengan? Ya udah sih, daftarkan aja di WR setempat, nggak usah pusing.
Kalau kamu nggak punya alatnya karena kamu ngontrak, kamu nggak bisa pulang, kamu daftarkan aja di wihara setempat, biar nanti orang-orang wihara yang bantu. Kamu boleh sembayangin datang aja ke wihara itu pas acara. Saya itu dibuat simpel kayak gitu. Terus kita juga harus sadar diri, kita bukan di zaman kong baba buyut kita yang zaman itu punya tanah partikelir kayak kaya. Turunannya belangsak semua ini kita harus akui. Ini udah kita belangsak kayak gitu loh. Kecuali kita masih keturunan bos jarum atau keturunan yang punya BCA, silakan dah kayak gitu. Ini kalau kita peranakan yang middle low class kayak gitu ya, jangan kita memaksakan kayak gitu. Karena esensinya sembahyang itu kan menunjukkan bakti, bukan lagi menunjukkan apa? Bukan lagi menunjukkan gengsi atau pamer gitu kan. Nah, terus kalau di agama Buddha gimana? Agama Buddha memandang bahwasannya sembahyang cengbeng ini sebagai bentuk bakti kepada orang tua. Nah, kalau di dalam Sigalowada Sutta ini, di dalam Sigalowada Sutta itu kan dikatakan, setelah orang tua meninggal, aku akan membagikan persembahan mewakili mereka. Nah, di dalam Sigalowada Sutta. Nah, ini salah satunya adalah eh, termaksud mengadakan tradisi-tradisi baik, menjaga tradisi keluarga juga sama. Nah, kan di sini dibilang, aku harus menjaga tradisi keluarga. Tradisi keluarga yang baik itu memang harus dijaga, kayak gitu. Salah satunya sembahyang cengbeng ini tradisi yang baik, kayak gitu. Kemudian persembahan mewakili orang tua, kita melakukan pidana kepada mereka ini juga harus dibagikan. Kita melakukan panca Bali kalau di dalam Buddhis itu. Panca Bali itu kan ada dewa, ada Nati Bali, kemudian Raja Bali, Dewata Bali, Pubapeta Bali, sama Rahmana Bali kayak gitu. Nah, Dewata Bali adalah persembahan kepada dewa, Pubapeta Bali adalah persembahan kepada leluhur. Kayak gitu. Nah, jadi termaksud kita mempersembahkan makanan kepada leluhur itu memang pantas kayak gitu. Itu memang wajib kayak gitu. Memberikan persembahan makanan kepada leluhur kayak gitu. Terserah deh mau metodenya kita serahkan dulu ke sangga atau kita mengadakan persembahyangan seperti biasa, oke okay, nggak apa-apa. Tujuannya apa? Supaya para leluhur kita di sana juga turut berbahagia dan bisa makan. Apalagi kalau kita ngelihat di Tirokuda Sutta, tidak semua leluhur itu bisa makan karena bergantung pada pemberian di alam sini. Di sana nggak ada perdagangan, di sana tidak ada apa penjualan dan sebagainya. Oh, terus kalau nggak ada perdagangan penjualan itu kita kirim-kirim duit nyampe nggak sih? Kayak gitu. Nah, nyampe nggak? Kalau saya nggak peduli nyampe nggak nyampe nya. Kalau saya pribadi ya, saya tidak peduli itu sampai nggak sampai atau diterima ataupun tidak diterima. Balik lagi saya melihat itu sebagai poin tradisi. Harus menjaga tradisi keluarga. Nah, karena kita tahu, misalkan kita Buddhis, kita misalkan menganggap bahwasannya kalau di dalam Buddhis itu nggak ada. Oke, tapi itu jadi tradisi. Nah, kenapa kok elemen itu menjadi penting? Karena apa? Karena sebuah ritual, kalau ritual itu dibuntungin pelan-pelan, nilainya juga terkikis. Kayak gitu. Sementara ritual itu salah satu fungsinya adalah membuat orang supaya menjadi teratur. Kayak gitu. Kenapa di sebelah ibadahnya sehari rajin, sehari bisa 5 kali? Kenapa setiap Senin kita upacara bendera? Kenapa bahkan setiap pagi kita akan rutin menggosok gigi? Karena kita jadikan itu ritual. Nah, demikian juga dengan agama. Agama juga demikian kan. Menjadikan itu semua ritual. Dan ritual itu butuh alat. Alat ritual ya macam-macam. Nah, saya menganggap ini sebagai alat ritual. Sebatas alat supaya kita menjadi teratur. Dan nggak ada yang salah dengan itu. Karena ini bagian daripada menjaga tradisi baik. Cuman ya jangan bakar banyak-banyak. Kayak gitu. Simpel, secukup-cukupnya aja. Tergantung daripada prasyarat yang kita butuhkan. Maka satu kunci cuman berapa sih? Cuman 3.000 perak kayak gitu. Jangan sampai bikin miskin aja ininya kayak gitu. Dan kita pun nggak tahu ya, ya kita apa gaca-gacaan aja. Kita nggak tahu apakah kedepannya itu diterima atau nggak diterima. Kalaupun diterima ya syukur, kalau enggak ya. Oke, tidak terasa waktunya sudah 1 jam saya berbicara berkaitan dengan sembahyang cengbeng antara dulu dan kini nih, Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya, bahwasannya
kita tahu lah tradisi sembahyang cengbeng zaman dulu itu ada pergeseran dengan zaman sekarang. Zaman dulu tidak hanya kepada leluhur sendiri tapi juga kepada leluhur orang lain yang disembayangin. Kalau zaman sekarang lebih pada individualis. Begitu udah lebih individualis, kemudian dibanjirin oleh oknum-oknum yang juga mencari kesempatan dalam ritual ini. Tapi disinilah tugas kita mengetahui bersama apa yang penting dan yang tidak penting dari ritual ini sehingga kita bisa memetakan, oh ini loh yang wajib, oh ini loh yang tersier. Seperti itu. Ya, Mungkin terima itu kasih. saja dari saya. Biasanya ada tanya jawab nggak ya Delvi? Ya, ya, terima kasih kalau aku bertanya, boleh langsung silakan disampaikan di video, boleh dibantu. Dan sekarang dari pembahasan itu siapa yang mau bertanya, yang Bapak Linggo kami persilahkan. Kalau suaranya kurang jelas ya Bu, mungkin boleh di sini aja di PC ya ngomongnya, karena suaranya nggak jelas ini, kurang jelas. Mau budaya, Pak Maja. Ya, Ya, ada sedikit bertanya nih Pak Maja. ya Pak silakan. Tadi Pak Maja menyampaikan ada ini mencari kuburan Hoktek Cengsing ya. Uh, Nah, berarti Hoktek Cengsing itu sebelumnya dia sebagai manusia apa yang dia lakukan sehingga dianggap menjadi Hoktek Cengsing itu gitu. Oke, Ya, cukup itu ya ya Pak Maja. Terima kasih sebelumnya. terima kasih. Eh, jadi gini Pak, ada tiga paradigma mengenai siapa sosok Hotek Chengsin ini yang berlaku di masyarakat. Yang pertama adalah Hotek Chengsin itu adalah emanasi atau fasen daripada bumi itu sendiri. Yang pertama demikian. Jadi eh, kalau boleh pakai bahasa filsafatnya itu adalah antropomorfik daripada bumi itu sendiri. Pengejawantahan daripada bumi itu sendiri. Itu yang pertama. Kedua adalah tokoh yang dinamai Hotek Chengsin itu adalah tokoh sejarah namanya Changfu atau Tihotek. Mana dia adalah seorang menteri, kemudian meninggal di usia kalau nggak salah 100 tahun. Awalnya dia sebagai menteri yang adil, menteri perpajakan, kemudian penggantinya adalah tokoh yang lalim, terus kemudian kebajikannya dikenang sama rakyat, rakyat yang sedih itu kemudian mendirikan sebuah kuil dari tempayan yang ditebalikan, tempayan pecah yang ditebalikin, ditulis namanya Hotek Kengsin di situ. Sebenarnya itu ditujukan buat Hotek itu. Nah, akhirnya singkat cerita uh, Ibu Suri atau Wang Mun yang ini tersentuh sama kebajikan Hotek ini sampai disembayangin begitu diangkatlah dia jadi dewa bumi. Atau ada persepsi ketiga yaitu adalah uh, bahwa setempat atau roh setempat yang dianggap paling berjasa, tokoh lokal setempat yang paling berjasa, dan kemudian diangkat sebagai Hotek Chengsin di wilayah tersebut. Jadi Hotek Chengsin sendiri bisa bersifat kedaerahan, bisa bersifat satu bumi, kayak gitu. Bisa juga merujuk pada bumi itu sendiri. Jadi Hotek Chengsin ini sebagai figur mistis itu dia figur mitos kayak gitu ya, mistisisme gitu. Dia nggak jelas. Ada tiga persepsi yang ada di masyarakat. Bisa itu Cangfute, bisa bumi itu sendiri, bisa juga itu adalah tokoh setempat yang punya jasa kebajikan besar atau punya jasa besar buat di masyarakat. Kemudian dialah dipercaya menjabat sebagai Hotek Chengsin di situ. Seperti itu. Tapi perannya sama, menjaga sebagai penghubung antara dunia manusia yang terjadi di atas bumi dan juga yang terjadi di bawah bumi. Itu tugasnya dia. Oke, seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi Bapak Ibu, silakan.
Ah, Pak Manja, berarti Oh, bukan radio profesi sebagai tatung gitu ya? oh gitu. Jadi setiap wilayah itu Kota Cengsinnya kalau kita persepsikan yang nomor tiga, yang tergantung setiap tokoh siapa yang ada di situ yang kemudian dianggap paling berjasa itu mungkin iya bisa. Kayak Hmm. gitu. Ada tokoh tertentu, misalkan dulunya dia tatung kayak gitu, dia banyak berbuat baik, banyak nolong orang, terus kemudian setelah dia meninggal dia menjadi Hotek Cengsin di satu wilayah itu bisa juga begitu. Contoh Hotek Cengsin di Pulau Kemarau. Itu kan Hotek Cengsinnya ya Putri Kemarau itu. Kayak gitu. Kemudian di Ancol, Hotek Cengsin yang ada di Ancol itu kan siapa? Mbah Said Areli yang jadi Hotek Cengsinnya. Kayak gitu. Jadi ada beberapa persepsi masyarakat menganggap siapa itu Hotek Cengsin. Ada tiga pembagiannya kayak gitu yang saya tahu. Itu bumi itu sendiri, kedua adalah tokoh historis namanya Chang Fute, tokoh ketiga adalah uh, tokoh lokal setempat yang dianggap berjasa, yang punya jasa besar bagi satu wilayah. Oh, baik, makasih Pak Manja sudah cukup mengerti, cukup jelas. Ya, sama-sama Pak. Jadi uh, kalau misalkan di satu makam itu ditulis aja namanya Hotek Cingsin, ya kita kan sebagai manusia awam kita nggak tahu dia siapa, latar belakangnya apa. Tapi yang pasti adalah Hotek Cengsin yang ada di situ. Jadi kita sembayangin. Tujuannya apa? Satu, untuk memohon untuk kita berkoneksi sama yang dimakamkan di situ sebagai juru kuncinya lah, juru kunci makam. Kedua, kalau seandainya amit-amit gitu ya, ada yang ikut-ikut dari makam supaya dia bisa bantu singkirkan. Karena Hotek Cengsin dipercaya sebagai penguasa di alam sana. Jadi hantu-hantu di sana tuh takut sama Hotek Cengsinnya katanya gitu. Seperti itu. Jadi kita percayakan semuanya sama Dewa Bumi. In pakung we trust lah kali gitu. Kayak gitu. Ya, terima kasih Pak Manda atas penjelasannya. Apakah Yuk, tanya lagi? suaranya kecil Bu. Izin di deket di Zoom aja. Oke. Ya, terima kasih Pak Manda atas penjelasannya. Ada yang mau bertanya lagi? Ada, oke. Kalau tidak ada, satu boleh Pak Maja ada closing statement atau pesan terakhir kita dengan Nah, Pak. nggak ada sih ya. Udah langsung ditutup juga nggak apa-apa. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Maja atas hari ini. Mari kita semua bertumpuk lutut, kita membacakan berita kata dan ketutup dengan nama Karakata. Terima kasih ya Pak Terima Maja. kasih Pak Maja. Ya, sama-sama. Saya izin live duluan ya, Bapak Ibu ya. Ya Terima baik kasih Pak Maja. banyak.